Tanggal 15 Juli tahun 1945, para rasul tiba di gerbang kota dalam kelompok-kelompok kecil secara berturut-turut sesuai perintah Yesus. Sang guru belum ada di sana, tetapi ia tiba segera, muncul dari sebuah jalanan kecil yang terhampar sepanjang tembok. Guru pastilah mendapatkan peruntungan baik, kata Matius. Lihat bagaimana ia tersenyum. Mereka bertemu dan lalu semuanya pergi keluar gerbang dan menempuh jalan utama kembali, sebuah jalan yang di pinggirnya terdapat stan-stan kebun pedesaan. Yesus bertanya kepada mereka, "Baik, bagaimana yang terjadi denganmu? Bagaimana kamu melakukannya?" "Sangat buruk," Iskariot dan Bartolomeus menjawab serempak. "Kenapa? Apa yang terjadi?" "Mereka nyaris merajam kami. Kami harus melarikan diri. Marilah kita pergi dari tempat kaum barbar ini. Marilah kita kembali ke tempat orang-orang yang mengasihi kita. Aku tidak akan berbicara lagi di sini. Sebetulnya aku tidak berniat untuk berbicara. Lalu aku membiarkan diriku diyakinkan dalam keputusanku, tetapi engkau tidak menghentikanku. Meski engkau tahu bagaimana halnya." Iskariot marah. "Tapi, apa yang terjadi denganmu?" Aku menggabungkan diri dengan Matius, Yakobus dan Andreas. Kami pergi ke alun-alun pengadilan, sebab itu adalah tempat pertemuan orang-orang terpandang yang punya banyak waktu untuk mendengarkan mereka yang berbicara. Kami memutuskan bahwa Matius yang sebaiknya berbicara, sebab dia yang paling pantas berbicara kepada para pemungut cukai dan para klien mereka. Dan dia mulai dengan berbicara kepada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar atas kepemilikan sebuah ladang menyangkut suatu warisan yang rumit. "Janganlah saling membenci satu sama lain untuk apa yang dapat binasa dan untuk apa yang tak dapat kamu bawa bersamamu dalam kehidupan selanjutnya. Tetapi kasihilah satu sama lain supaya kamu dapat menikmati kebaikan abadi yang dapat kamu peroleh dengan mengendalikan hasrat nafsu jahatmu, tanpa berkelahi lagi, dan dengan demikian memenangkan dan memiliki yang baik." "Itulah apa yang kau katakan, betul begitu? Dan ketika 2 atau 3 orang menghampiri kami," dia melanjutkan, "dengarkanlah kebenaran yang tengah mengajar dunia, supaya dunia dapat memiliki damai. Kau dapat lihat bahwa dunia menderita sebab dunia menikmati suatu keterikatan berlebihan untuk hal-hal yang dapat binasa. Dunia bukanlah segalanya, ada juga surga. Dan di surga ada Allah, seperti di dunia sekarang ada Mesiasnya, yang mengutus kami untuk memberitahukan kepadamu bahwa saat kerahiman sudah tiba dan bahwa tidak ada seorang berdosa pun yang dapat berkata, 'Aku tidak akan didengar,' sebab dia yang sungguh bertobat akan diampuni, didengarkan, dikasihi dan diundang ke kerajaan Allah." Banyak orang sudah berkumpul berhimpun dan sebagian mendengarkan dengan penuh hormat, sementara sebagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan dengan demikian mengganggu Matius. Aku tidak pernah menjawab siapapun, guna menghindari interupsi. Aku berbicara dan lalu aku akan menjawab semua pertanyaan di akhir khotbah. Biarkan mereka menanamkan dalam benak apa yang ingin kami sampaikan kepada mereka dan diam. Tetapi Matius ingin menjawab segera, dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga kepada kami. Tetapi ada juga sebagian orang yang mengejek dengan berkata, "Ada seorang gila lainnya. Dia pasti datang dari liang Israel." Mereka seperti rumput liar orang-orang Yahudi itu, mereka menyebar kemana-kemana. Mereka mengatakan omong kosong yang tak berkesudahan. Mereka punya Allah sebagai sahabat mereka. Dengarkan mereka. Allah ada di ujung pedang mereka dan di ujung lidah mereka yang tajam. Dengarkan. Sekarang mereka mendatangkan kebimbangan mengenai Mesiasnya, seorang gila lainnya yang akan menyiksa kita seperti yang selalu terjadi di masa lalu. Biar wabah menjangkitinya dan bangsanya. Lalu aku kehilangan kendali diri. Aku menarik mundur Matius, sementara ia hendak lanjut berbicara, dengan tersenyum seolah mereka menghormatinya. Dan aku mulai berbicara, dengan mengambil Yeremia sebagai titik awalku. "Lihat, bagaimana air bangkit mengamuk dari utara dan menjadi suatu sungai deras yang membanjir. Mendengar gemuruh air, kamu akan kehilangan kekuatanmu, kesombonganmu, hatimu, kuasamu, perasaanmu, semuanya akan hancur.
Sebab penghukuman Allah bagimu, bangsa yang jahat, akan mendatangkan gemuruh air bah. Sementara akan ada bala tentara duniawi dan laskar surgawi untuk menghukum kedegilanmu, menyerangmu melalui perintah para pemimpin umat Allah. Dan kamu, sisa-sisa pulau dosa dan pintu neraka, akan dimusnahkan. Kamu sudah menjadi sombong sebab Herodes sudah membangun kembali rumah-rumahmu. Tetapi kamu akan dicukur hingga kamu menjadi gundul tak berdaya dan kamu akan dihantam oleh segala macam penghukuman di kota-kota dan desa-desamu. Di lembah-lembah dan dataran-dataranmu, nubuat masih belum berakhir, dan aku ingin melanjutkan. Tetapi mereka menyerbu kami dan hanya karena sebuah karavan yang dikirim dari surga yang sedang lewat sepanjang salah satu jalanan, kami berhasil mendapatkan perlindungan, sementara batu-batu sudah melayang. Batu-batu itu menghantam unta-unta dan para penunggangnya, ada huru-hara dan kami bergegas melarikan diri. Sesudahnya kami tinggal diam-diam di sebuah halaman kecil pedesaan. Aku tidak akan pernah datang kembali ke sini lagi. Maafkan aku, tapi kau menghina mereka. Itu salahmu. Sekarang kami mengerti mengapa mereka begitu memusuhi kami ketika mereka datang untuk mengusir kami pergi, seru Nathanael. Dan dia melanjutkan, dengarkan, guru. Kami, yakni Simon anak Yohanes, Filipus dan aku sudah pergi ke menara yang menghadap ke laut. Ada beberapa pelaut dan pemilik kapal di sana, yang memuat barang-barang ke Siprus, Yunani dan tempat-tempat yang lebih jauh lainnya.